Oh ya, kemarin ini ya. Kok badan dari kemarin gak lesu-lesu nih. Perut ini sakit, pinggang ini sakit. Aduh, nak ke rumah sakit takut lagi kena virus corona. Sementara badannya pegel galau, kepala aku sakit ini. Aduh, apalah ini obatnya nih. Nah, iyo. Cobalah hubungi kamera ini deh, Kiwira dulu deh lah. Cari dulu nomornya. Supaya bisa bantu apa untuk membantu sakit aku. Dulu. Waduh, ini ada apa nih Mbak Kliwon? Lagi santai-santai ngelaras, nelpon. Angkat Tuh dulu lah. profilnya ini Jos ini, ngejreng ini. Untuk Ki, ada di rumah Ki? Ono apa, ada apa? Saya ini mau ini konsultasi sama Kiwira. Badan saya ini berapa hari ini kurang enak kayak gitu. Pinggang saya ini sakit, kepala saya ini migrain, terus badan saya ini lesu Ki. Apalagi solusinya Ki? Kira-kira Ki? Kalau mau ke rumah sakit saya takut masuk corona ini. Oh, ya diperiksa dulu lah main kesini. Nanti diperiksa, mungkin dibekam atau dikasih herbal atau direfleksi. Pokoknya kita cek dulu lah. Oh, dibekam ya? Oh, jadi saya harus ke tempat Kiwira ya? Iya, kesini aja Mbak, ditunggu nih mumpung lagi santai nih, kesini aja ya. Oke Ki, aku sekarang kesana ya, OTW ya, ke rumah Kiwira ya. Oke, lanjut ditunggu ya. Assalamualaikum. Lagi santai Ki. Nah, akhirnya ketemu juga sama Kiwira. Ya udah Pak saya. Oke, dulu. Ada apa ini jauh-jauh datang ini? Ini Kiwira, saya ini sudah beberapa hari ini badan saya ini sepertinya lemas, lesu, Itu ya. kayak kurang bergairah itu, kepala sering pusing, berat sebelah gitu, apalagi di pundak ini. Apalah solusinya buat saya itu Kiwira? Oh iya, insya Allah ada caranya. Tapi coba diperiksa dulu. Duduk sini aja Mbak Kliwon. Oke, terima kasih. Mari ngobrol santai. Mm-mm. Nyambut lah ya. Wah ini jimatnya ini luar biasa nih. Cek dulu. Istilahnya nadinya kita cek dulu. Maaf, nadi lehernya dicek ya. Iya. Normal nggak apa-apa. Cuman istilahnya sehari-hari itu berlebihan kolesterol, kurang olahraga, yang rokok ngopi mungkin kan. Iya, saya sangat kuat sekali merokok dulu sama ngopi. Itu bukan penyakit, cuman kelebihan baik di badan jadi bikin gak enak. Nah ini kayaknya kita bekam aja nih Mbak Kliwon ya. Iya, tinggal mana yang solusi terbaiknya lagi buat saya. Oke.
Jadi formulanya gimana ini Ki? Ya nanti kita siapkan dulu peralatannya. Saat ini Mbak Kliwon saya yang bantu. Iya. Nanti kapan lainnya saya ada dulu, saya minta bantu Mbak Kliwon. Insya Allah ya. Kayak gitu kan. Jadi baru pertama kali ini ya Mbak, ini yang terapi di tempat saya. Nah, supaya Mbak nggak menimbulkan persepsi yang jadi ganjalan, ini aku terangin satu persatu dulu Mbak. Gimana cara kerjaku, jadi plong kan? Iya. Mbak Kliwon tahu. Biasanya tuh aku tuh pertama-tama tuh steril dulu Mbak. Ini kebiasaanku, pakai tisu basah, aku sterilin dulu Mbak. Terutama dari akunya dulu si yang penerapinya. Nah, sudah steril. Ini Mbak, aku kasih lihat. Aku selalu menggunakan jarum yang sekali pakai loh Mbak. Oh Sekali pakai. Jadi aman kan? Ini sekali pakai. Nah, aku pasang dulu Mbak. Ya, sekarang silakan Mbak Kliwon posisi berbaring tengkurap. Kita mulai bisa. Bajunya aja dibuka, terus celananya dilonggarkan. Iya. Udah. Sudah. Monggo silakan tengkurap. Kepala di sana, kaki ngadep ke sini. Ini aku langsung ku bekam dulu Mbak ya, karena Iya. tadi udah aku cek kondisinya seperti ini, jadi langsung ku bantuin aja titik bekamnya, kasih minyak dulu. Aku udah tahu kok gimana yang harus dibekam dari hasil pengecekan tadi. Oh iya. Jadi ini aku kasih minyak untuk menghindari lecet dari proses bekamnya. Setelah dikasih minyak, Gini gunting. yang banyak-banyak juga. Nah, kalau kebiasaan saya sebelum dimulai terapinya Mbak, doa dulu kita Mbak. Oh iya. Sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga terapi ini jadi berkah, membawa keberkahan, kesehatan, kesembuhan jasmani rohani. Amin. Bekam ini sangat bagus Mbak. Kalau Mbak baru pertama kali ini perlu saya jelaskan. Iya, saya baru pertama kali ini lah bekam ini. Ini saya jelaskan sambil kita melaksanakan bekamnya. Bekam ini mengeluarkan darah-darah kotor dari tubuh kita. Jadi maksudnya darah kotor itu ya di dalam itu nanti asamnya, kolesterol, insya Allah keluar melalui proses bekam ini. Kalau sudah keluar, otomatis berkuranglah darah kotor kita, dibantu dengan makanan yang bergizi, yang sehat, berganti dengan darah yang baru. Nah, disitulah nanti terjadi tubuh kita, tingkat imunitas kita meningkat. Karena toksin-toksin yang ada di tubuh dikurangin, bukan dihabisin ya. Tetap sampai kapanpun toksin itu akan tetap ada. Melalui bekam ini berkurang dia. Ya, alhamdulillah lebih bugar, lebih sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Karena salah satu penyebab penyakit itu faktor pertamanya ialah darah kita yang kurang sehat. Oke, jadi ini adalah awal dari bekam, dibekam hampa dulu untuk supaya tidak kaget dalam bekam hampa, bekam awal kita lepaskan, baru diadakan penjaruman. Bismillahirrahmanirrahim. Memakai alat yang
fleksibel, jadi nyaris hampir nggak terlalu terasa sakitnya karena dia sifatnya ngepir, elastis. Mungkin kalau sebelum adanya alat seperti ini, dulu-dulu ya masih sangat sederhana, dengan silet atau pisau disayat, dan harus ekstra hati-hati. Kita jarumkan lagi. Tidak sakit kan, Bang? Oh enggak, berarti ya enggak sedikit gigit semut itu aja, enggak terlalu sakit. Sakit sedikit ya. Ini manfaatnya luar biasa. Nah, kalau dalam ajaran Islam pun ini ada yang menceritakan, meriwayatkan ini salah satu sunnah Nabi atau dianjurkan. Dalam bahasa Islaminya adalah hijamah. Artinya seperti saya ini cuma meneruskan metode yang sudah pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ini pemompaannya juga harus ada teknis, ada seninya, nggak bisa langsung dipaksa, karena ketahanan tiap orang beda-beda. Kalau langsung ditarik dengan kekuatan yang keras, bisa shock orang. Kita buka dulu, kita jarumkan lagi. Jaruman tidak harus terlalu banyak, yang penting tepat sehingga optimal. Kita pompa lagi perlahan, tidak boleh main. Berikutnya kita penjaruman lagi dengan posisi yang akurat supaya hasilnya maksimal. Setelah tahap ini selesai, tinggal menunggu kurang lebih selama 15 menit. 15 menit. Nah, kalau setelah masuk kurang lebih 15 menit baru kita lepas. Itu sudah. Nah, ini udah hampir mendekati menit terakhir ini, Mbak. Ini aku jelasin dulu nih apa yang tampak dari tabung-tabungnya nih. Ini di bagian sini asamnya terutama nih, Mbak, keseluruhan. Kayak embun ya. Itu asam. Nah, asam itu asam ini dari banyak, ini disebabkan dari makanan daging, kopi, terus makanan-makanan instan siap saji itu asam. Nah, itu juga nggak baik kalau terlalu tinggi asam di tubuh kita. Ya jangankan persendian badan, besi aja kalau di kebanyakan asam itu bisa karat, bisa rapuh. Logikanya itu seperti itu. Nah, ini asamnya tinggi nih, Mbak. Dari yang tampak di darah ini asam yang paling tinggi. Itu makanya badannya agak nggak enak itu, ngilu-ngilu. Jadi kalau setelah ini tahu, nanti dibantu dengan herbal untuk menurunkan asam. Sayur-sayuran, air kelapa bagus itu untuk menurunkan tingkat asam.
darahnya ini lebih terkesan kayak kering. Ini bisa diasumsikan kurang sayuran, kurang air putih. Ya mungkin terlalu sibuk Mbak Kliwon. Nah ini lebih berkarakter kering darahnya. Artinya setelah tahu begini nanti polanya harus ada yang diperbaiki. Pola makan, pola minum. Sayur-sayuran, santan-santan dihindari dulu lah. Kalau pengen sehat. Ini pola makannya diperbaiki. Perbanyak sayur-sayuran, air putih. Sayurannya juga jangan yang santan-santanan. Lebih baik yang masak biasa di sayur bening itu menurunkan tingkat asam di dalam tubuh, menaikkan pH. Akhirnya tubuh menjadi lebih nyaman, tingkat asamnya jadi nggak terlalu tinggi. Pinggang juga untuk usia 30 ke atas itu udah, kalau kurang minum kerasa banget ininya. Di pinggang, di tulang. Air minum juga harus dicermati, nggak boleh sembarang. Kalau saya tuh pakai yang labelan murni, yang pH-nya sudah terjamin, bukan isi ulang yang nggak jelas. Kadang-kadang kumannya atau tingkat pH-nya kalau dites kadar asamnya tinggi. Ya lambat laun nanti pengaruhnya ke persendian, ke seluruh tubuh. Atau saran saya seminggu berapa kali minum air kelapa muda lah, logan. Kalau bahasa kita kan logan. Iya. Itu bagus air kelapa muda. Itu dicampur susu nggak itu Ki? Gak usah, langsung yang murni aja. Ini aja ya. Kalau untuk kesehatan yang murni aja. Kalau udah dicampur-campur tuh untuk minuman seger aja, nggak terlalu ada khasiatnya jadinya, udah berubah dia. Ini udah banyak loh melalui terapi bekam ini, herbal, refleksi. Bukan cuma hanya yang begini Mbak, yang sudah sakit parah stroke aja sembuh dia alhamdulillah. Atas izin Allah melalui ikhtiar terapi bekam, refleksi herbal. Sekarang udah selesai, tetap berbaring dulu. Saya lumur lagi dengan minyak zaitun. Tujuannya supaya mempercepat pemulihan bekas luka penjaruman tadi. Ini insya Allah dalam jarak 4-5 hari kulitnya kembali normal. Bekas memarnya jangan khawatir nggak hilang, nggak bakalan nggak hilang. 4-5 hari pulih. Nah dibantu dengan minyak zaitun. Oke, untuk proses terapi bekam sudah selesai. Kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillah atau rasa bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga menjadi kesehatan dan keberkahan. Nah ini Mbak, aku ini selain bekam, aku ini punya semacam ramuan. Jadi ibarat bekam itu kalau tanah perkebunan tuh dicangkul, udah gembur, dikasih pupuk. Nah ini pupuknya Mbak. Nah insya Allah ini aman Mbak. Aku nggak pernah nyimpen rebusan itu airnya lebih dari 4 jam, nggak pernah. Karena aku tahu betul herbal itu lebih dari 4 jam udah nggak beres.
bukan zat yang bermanfaat, malah menimbulkan racun. Jadi ada efeknya ya kalau lebih dari 4 Efeknya jam. harus tahu mbak, ya nggak boleh asal sembarangan. Jadi ini aku nyimpennya bahan kering, aku jemur, aku rebus sekitar 1,5 jam yang lalu. Jadi ini masih di bawah 4 jam. Nah ini isinya karena Mbak Kliwon tadi aku lihat kolesterol, asam. Ini isinya tumbuh-tumbuhan yang tingkat alkalinya tinggi. Insya Allah antioksidannya tinggi, kalsiumnya tinggi. Salah satunya daun kelor, pegagan. Nah ini diminum, baca doa, nanti dirasakan perubahannya gimana. Pinggangnya nanti jadi enak. Ini dihabisi semua ya? Ki? Dihabiskan. Iya, iya. Ah. Nah, alhamdulillah. Jadi Mbak Kliwon cukup dibekam dan dikasih minuman herbal. Nggak perlu di akupuntur atau bekam. Karena keluhannya nggak terlalu parah, cuman ringan. Kecuali stroke, lumpuh atau yang berat-berat perlu dan